Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Mukhrij Sidki MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tahlili dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Rikza Sitanur Syamba, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya akan menguraikan Tafsir Tahlili pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 yang memuat pembahasan mengenai sihir, tuduhan kepada Nabi Sulaiman, dan juga kisah dua malaikat. Sebelum membahas, mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Masuk pada pembahasan yang pertama ialah kajian kosakata. Kata sihir atau sihir terambil dari bahasa Arab, yaitu sahar, yang berarti akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Nah, saat itu bercampur antara gelap dan juga terang, sehingga segala sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas. Jadi terbayang oleh seseorang sesuatu, padahal sesungguhnya tidak demikian atau belum tentu seperti itu gitu. Nah, Abu Bakar Ibn Al-Arabi, yakni penulis kitab tafsir ahkam Al-Quran, berpendapat bahwa sihir adalah ucapan-ucapan yang mengandung pengagungan kepada selain Allah yang dipercaya oleh pengamalnya dapat menghasilkan sesuatu dengan kadar-kadarnya. Nah, para ulama ini banyak sekali berbeda pendapat tentang definisi serta hukum mempelajari dan juga mengamalkannya. Kemudian kosakata yang kedua ialah malakain, yakni berarti dua orang laki-laki yang memiliki karisma dan kewibawaan. Nah, mereka ini disebutkan bernama Harut dan juga Marut. Nah, ada yang memahami dalam Harut Marut ini adalah malakain, berarti dua orang manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya ini dinamai malaikat. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka ini adalah benar-benar malaikat. Masuk pada pembahasan yang kedua, yakni sababun nuzul atau sebab turunnya ayat.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab, dia berkata, orang-orang Yahudi berkata, lihatlah kalian kepada Muhammad, dia mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Dia berkata bahwa Sulaiman termasuk para nabi, padahal dia hanyalah seorang penyihir yang mengendarai angin. Maka oleh sebab perkataan orang-orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan ini sebagai sanggahan gitu. Masuk pada pembahasan munasabah ayat. Jadi pada ayat sebelumnya, yakni pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 101, ini disebutkan bahwa keburukan dan kedurhakaan orang-orang Yahudi. Yang pertama ialah mereka menolak dan mengabaikan Nabi Muhammad yang membawa kitab suci, yaitu Al-Quran. Lalu pada ayat 102 ini disebutkan keburukan yang kedua, yakni ulah mereka terhadap Rasul Allah, khususnya Nabi Sulaiman. Hingga pada penggalan akhir ayat 103 ini, ayat 102 ini itu disebutkan dampak buruk dari sihir. Nah, lalu di ayat 103 ini dijelaskan dampak positif untuk meninggalkan sihir. Atau ayat ini juga menjelaskan apa yang seharusnya orang-orang lakukan terhadap sihir tersebut. Kemudian pembahasan uraian tafsir, di sini saya menggunakan tafsir As-Shaghir karya Faiz bin Sayyaf As-Sharih. Saya bacakan, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan tidaklah kufur Sulaiman, melainkan setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Mereka mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, di kota Babilonia di negeri Irak, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, kami adalah cobaan dan ujian dari sisi Allah, maka janganlah kamu belajar sihir sehingga kamu bisa menjadi kufur. Lalu mereka belajar dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang bisa mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar sudah mengetahui, orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa siapa yang menukar sihir dengan kitab Allah, niscaya di akhirat tidak akan mendapat keuntungan, tidak akan mendapat keberuntungan. Maka sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir. Apa yang mereka jual dari bagian diri mereka dengan sihir itu, jika mereka mengetahui. Kemudian ada 3 aspek yang dapat saya simpulkan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 ini dari tafsir Al-Munir. Yang pertama, bebasnya kaum Nabi Sulaiman dari tuduhan sihir, yakni bahwa tuduhan-tuduhan dari kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir itu tidak benar dan tidak ada dasarnya. Itu sihir yang dikaitkan dengan Nabi Sulaiman itu adalah sebenarnya adalah perbuatan setan. Adapun Nabi Sulaiman itu tidak terlibat dalam sihir dan Allah membebaskannya dari tuduhan Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir ini. Kemudian yang kedua ialah peran Harut dan Marut, bahwa Harut dan Marut adalah makhluk Allah yang mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Nah, dengan mereka juga memberikan peringatan bahwa mereka hanyalah ujian dan tidak boleh membuat seseorang menjadi kafir. Kemudian yang ketiga ialah dampak sihir dengan izin Allah, bahwa sihir tidak dapat membahayakan manusia kecuali atas atau dengan izin Allah. Jadi sihir ini adalah alat yang hasilnya nanti terjadi sesuai kehendak Allah. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian. Salah satu bagian dari sihir menurut Ar-Razi ialah hipnotis. Yang pertama, hipnotis. Ar-Razi menyebutkan dalam kitab Al-Hizr min As-Sihr dengan istilah sihr at-takhayyulat atau sihir hayalan. Nah, hipnotis ini secara tegas diharamkan karena termasuk dalam kategori perdukunan. Nah, menurut lembaga
fatwa Saudi, yakni Lajnah Ad-Daimah, hipnotis ini dianggap sebagai jenis sihir yang melibatkan jin, bahkan dianggap sebagai perbuatan syirik karena dianggap ketergantungan pada selain Allah. Kemudian yang kedua ialah santet. Nah, santet ini memiliki banyak tujuan, berbagai tujuan gitu. Baik untuk mengirimkan energi yang bermanfaat, contohnya dalam seni bela diri, maupun untuk menyakiti orang lain. Nah, menurut Ar-Razi, ini termasuk dalam salah satu pembagian sihir, yaitu sihir al-isti'anah bil arwah al-ardiyah. Karena santet ini termasuk sihir, maka kita diharamkan, bagi siapapun diharamkan untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran mutlak hanya milik Allah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.